Bab 1621. David, apakah kau bersedia menjual pedang ini? Alba menatap pedang pemecah kejahatan dan bertanya. Dia sangat menyukai pedang ini. Seluruh tubuhnya berwarna merah, memancarkan aura menawan. Kelihatannya sangat menakjubkan. Sekalipun ia hanya tergeletak di sana dengan tenang, ia masih diselimuti oleh energi yang menusuk. Kulit seseorang akan terasa geli karena energinya, bahkan dari jarak yang begitu jauh. Alba adalah gadis muda dari Treasure Trove. Diperbarui dari novel D.R. per meter AORG. Meskipun dia tidak dapat menyimpan berbagai senjata yang dipegang Treasure Trove sebagai miliknya sendiri, dia masih dapat mempelajarinya. Sejauh ini, dia telah melihat sedikitnya ratusan senjata terikat jiwa. Akan tetapi, tidak ada satupun yang dapat menandingi keterkejutan yang diberikan pedang pemecah kejahatan milik David. Bahkan jika dia pernah melihat beberapa senjata terikat jiwa tingkat tinggi sebelumnya, mereka jauh lebih buruk daripada pedang ini. Mungkinkah ini senjata pengikat jiwa kelas 1? Alba berpikir dengan kaget. Senjata jiwa yang kelas 1. Tidak banyak yang seperti itu di seluruh kerajaan bintang. Mereka semua berada di tangan beberapa kekuatan besar. Eternal biasa hanya menggunakan senjata soulbound level rendah. Hanya keturunan langsung tertentu dari pasukan besar atau sovereign ranker yang dapat memiliki senjata soulbound tingkat menengah. Sedangkan untuk senjata terikat jiwa tingkat tinggi, itu hanya eksklusif bagi mereka yang berada di alam suci. Tak perlu dikatakan lagi, pra orang suci bahkan tidak boleh bermimpi memiliki senjata terikat jiwa tingkat pertama. Hanya orang suci sejati atau di atasnya yang akan memilikinya. Alba tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihat senjata jiwa kelas 1 di tangan seorang pemuda seusianya hari ini. Jika pedang ini benar-benar diberikan kepada David oleh tuannya seperti yang dikatakannya, maka Tuan David mungkin bukan seorang santo sejati, melainkan seorang santo suci. Itu karena True Science tidak akan begitu saja memberikan senjata soulbound yang kualitasnya utama. Meski begitu, hanya ada beberapa orang suci yang diketahui di kerajaan bintang. Siapakah tuannya Daud? Menurut David, dia dan tuannya telah hidup bersama, dan dia baru saja dibebaskan dari pelatihan. Mungkinkah masih ada orang suci yang kuat bersembunyi di kerajaan bintang? Mungkin. Kakek pernah berkata bahwa kerajaan bintang tidak sesederhana yang terlihat. Apa yang kamu lihat hanyalah permukaan dan ada banyak hal yang terjadi di balik permukaan. Nona Felowes, sudah kubilang padamu bahwa pedang ini bukan hanya senjataku, tetapi juga teman dan partnerku. Pedang ini sudah lama bersamaku. Kalau kau jadi aku, apa kau akan menjual partnermu? David menolak. Saya bisa menawar dengan harga yang sangat tinggi. Alba masih tidak mau menyerah. Berapapun harganya, saya tidak akan menjualnya. Nona Felowes, Anda sebaiknya menyerah saja. David tetap tidak tergerak. Dia bahkan tidak bisa menghabiskan semua uangnya sendiri. Mengapa dia harus menjual pedang pemecah kejahatan? Karena Tuan Liddell tidak mau menjual, maka saya tidak akan memaksa Anda, kata Alba dengan sedih. Matanya perlahan menjauh dari pedang pemecah kejahatan. Dia juga tahu tidak akan ada seorang pun yang mau menjual senjata jiwa yang bermutu utama. Dia masih harus mencoba, itulah sebabnya dia bertanya. Hal semacam ini sulit didapat. Lagi pula, bahkan jika David ingin menjualnya, dia tidak akan berani. Bab 1622. Karena benda itu telah diberikan kepadanya oleh tuannya, maka David akan dikuliti hidup-hidup oleh tuannya ketika ia kembali jika ia menjualnya. Lalu, Nona Felowes, bagaimana dengan pelelangannya? David kini sangat khawatir tentang hal ini. Tuan Liddell, sebaiknya Anda beristirahat di sini selama beberapa hari dan kemudian kembali bersama saya. Jika sudah waktunya, saya akan mengizinkan Anda memasuki lokasi lelang, kata Alba. Terima kasih, Nona Felowes. Kalau Anda butuh sesuatu di masa mendatang, saya akan membantu Anda selama saya mampu, kata David dengan penuh semangat. Dia sekarang bisa mengikuti pelelangan. Jika dia menawar beberapa harta secara acak, dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Setelah itu, dia tidak akan lagi lemah seperti sekarang. Dia lemah dan memiliki terlalu banyak batasan. Baiklah, kalau begitu, sudah beres.
Aku akan membiarkanmu mengikuti pelelangan, dan kamu akan berutang budi padaku. Tentu saja, aku tidak akan menggunakannya tanpa pandang bulu dan membuatmu melakukan sesuatu yang melanggar prinsipmu. Itu kesepakatan. Itu kesepakatan. David menyimpan pedang pemecah kejahatan dan pergi dengan puas. Alba meminta seseorang untuk menyiapkan tempat untuknya. Sekarang, hanya Alba dan Elmer yang tersisa di ruangan itu. Elmer, berdasarkan penilaianmu, dapatkah kau melihat apa yang istimewa dari pedang ini? Tanya Alba tiba-tiba. Nona Alba, aku bisa mendiskusikan harta karun lainnya denganmu, lagi pula, aku punya banyak pengalaman, tetapi dalam hal senjata, sebaiknya aku tidak mencoba untuk pamer. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu telah mempelajari senjata yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan mempelajari ratusan senjata terikat jiwa. Aku malu untuk mengatakan bahwa aku belum pernah melihat senjata terikat jiwa sebanyak itu dalam hidupku, apalagi mempelajarinya, jawab Elmer jujur. Dia tidak bersikap rendah hati, tidak pula melebih-lebihkan atau mencoba menjilat Nona Alba. Hal ini benar-benar terjadi. Siapa di benua suci pusat yang tidak tahu bahwa Nona Alba dari Treasure Trove adalah seorang pecandu senjata? Ada sangat sedikit senjata terikat jiwa yang ditangani oleh Treasure Trove yang belum dipelajari oleh Nona Alba sebelumnya. Meskipun Elmer memiliki banyak pengalaman dalam menilai harta karun, dia kalah dari Nona Alba dalam hal senjata. Berdasarkan pengalamanmu selama bertahun-tahun, apa pendapatmu tentang pedang itu? Alba melanjutkan pertanyaannya. Miss Alba, pedang ini berwarna merah dan sangat tajam. Pedang ini memiliki energi yang sangat tajam yang bertahan di udara bahkan sebelum digunakan. Jika tebakanku benar, ini pasti senjata jiwa tingkat tinggi yang langka. Elmer pertama-tama mengatakan apa yang ia rasakan dan akhirnya mengungkapkan penilaiannya sendiri. Senjata pengikat jiwa tingkat tinggi. Elmer, kali ini kau salah menilai, kata Alba sambil menyeringai. Salah menilai. Elmer agak enggan mengakuinya. Pedang ini memiliki kualitas terbaik yang pernah dilihatnya. Elmer telah melihat lebih dari satu senjata terikat jiwa tingkat menengah, dan dia dapat menjamin bahwa senjata itu tidak terlihat seperti pedang pemecah kejahatan. Akan tetapi, karena Nona Alba mengatakan dia salah, dia mungkin memang telah mengabaikan sesuatu. Lagi pula, dia berada sangat jauh dari pedang itu, dan dia tidak dapat melihatnya dari dekat, jadi wajar saja jika dia salah menilai. Elmer masih percaya dengan kata-kata Nona Alba. Dalam hal penelitian senjata, sangat sedikit orang di benua suci tengah yang dapat dibandingkan dengan Nona Alba. Hal ini berkat bakat dan hasil kerja keras Nona Alba selama bertahun-tahun. Seperti kata pepatah, latihan membuat sempurna. Nona Alba telah mempelajari banyak senjata terikat jiwa, jadi dia memiliki banyak pengalaman. Nona Alba, meskipun aku belum bisa melihatnya dari dekat, berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah pedang yang tiada taraf. Meskipun ini bukan senjata jiwa tingkat tinggi, ini juga yang terbaik di antara senjata jiwa tingkat menengah yang sebanding dengan senjata jiwa tingkat tinggi, kata Elmer dengan tegas. Elmer, pandanganmu agak sempit. Mengapa kamu berpikir lebih rendah dan tidak lebih tinggi setelah aku mengatakan bahwa kamu telah membuat kesalahan? Berpikir lebih tinggi. Elmer tidak mengerti apa yang dimaksud Alba untuk beberapa saat. Nona Alba, saya terlalu bodoh. Apakah hanya ada senjata jiwa tingkat menengah dan rendah di dunia ini? Alba bertanya dengan penuh arti. Bab 1623. Begitu Alba mengatakan ini, Elmer langsung tercerahkan. Ya memang, karena pedang pemecah kejahatan milik David terlihat sangat bagus, dan Nona Alba mengatakan bahwa aku telah salah menilai dengan mengatakan itu adalah senjata pengikat jiwa tingkat tinggi. Mengapa saya tidak berpikir lebih tinggi? Apa yang lebih baik dari senjata jiwa tingkat tinggi? Elmer terkejut pada saat ini. Bukankah senjata terikat jiwa tingkat 1 berada di atas senjata terikat jiwa tingkat tinggi? Itulah sesuatu yang hanya orang suci sejati dan di atasnya. David hanyalah seorang ruler ranker yang lemah, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan senjata soulbound yang kelas 1? Ada yang tidak beres. Tuan David kedengarannya mencurigakan. Bahkan jika orang ini adalah seorang saint sejati,
dia tidak bisa sembarangan memberikan senjata jiwa tingkat pertama kepada muridnya. Mungkinkah? Elmer tidak berani memikirkannya lagi karena ini kemungkinan melibatkan rahasia Star Kingdom. Elmer adalah seorang sovereign ranker tingkat menengah, jadi dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memahami hal ini. Hanya dengan melintasi alam abadi dan melangkah ke alam suci, dia dapat mempelajari beberapa rahasia di sekitar kerajaan bintang. Nona Alba, apakah Anda mengatakan bahwa pedang David adalah senjata pengikat jiwa kelas 1? Tanya Elmer tak percaya. Saya seharusnya benar. Saya juga telah mempelajari senjata pengikat jiwa tingkat tinggi, dan mereka tidak terlihat seperti itu. Pedang itu memiliki ujung yang tajam bahkan sebelum digunakan. Setelah digunakan, sulit untuk membayangkan seberapa kuat pedang ini nantinya. David pasti dapat melompati pertempuran dengannya, Alba menegaskan. Lalu Tuan Daud, sebelum Elmer selesai berbicara, dia disela oleh Alba. Hati-hati, hal-hal ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanyakan oleh makhluk abadi seperti kita. Ya, Nona Alba, saya mengerti. Elmer menghela napas dalam-dalam. Betapa mengejutkannya. Aku tidak menyangka seorang pemuda memiliki senjata terikat jiwa tingkat pertama dan juga memiliki orang suci-suci di belakangnya. Bukankah wanita yang bersama David itu ada di sini untuk menjual biji nuklir magnetik mentah? Mereka seharusnya memiliki hubungan yang baik. Aku akan menaikkan harganya nanti. Kita harus membangun hubungan yang baik dengan David dan tidak boleh lalai sedikit pun, Alba memberi instruksi. Nona Alba, jangan khawatir, saya akan segera melakukannya. Jawab Elmer. Juga, kita tidak boleh membocorkan berita tentang kejadian hari ini. Karena David dikirim oleh tuannya untuk berlatih, dia tentu tidak ingin menjadi pusat perhatian. Jika kita memancing tuannya keluar, siapa yang bisa menahan amarahnya? Saya mengerti. David tidak tahu bahwa imajinasi Alba dan Elmer menjadi liar setelah dia mengeluarkan pedangnya. Kalau dia tahu hal ini, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Dia ingin mencapai efek ini, dan itulah sebabnya dia menciptakan ide tentang Master Misterius. Dia ingin orang lain berpikir bahwa dia punya seseorang yang kuat yang mendukungnya. Dengan begitu, orang lain tidak akan menimbulkan masalah baginya. Namun, ia tidak menyangka akan mendapatkan hasil yang begitu baik. David juga memahami bahwa kekuatan eksternal selalu merupakan kekuatan eksternal, dan kebohongannya pada akhirnya akan terungkap suatu hari nanti. Namun, hal yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu ia sangat mementingkan lelang ini. Marley membawa inspektur dari Treasure Trove ke kapal dagang untuk memeriksa semua biji magnetik nuklir mentah. Tepat saat dia hendak pergi, Elmer datang. Tuan Whitelock, kata inspektur itu dengan hormat. Elmer yang bertanggung jawab di sini. Kecuali Nona Alba yang baru saja tiba, Elmer yang paling berwenang di sini. Bagaimana dengan biji nuklir magnetik mentah ini? Tanya Elmer dengan santai. Kualitasnya sangat bagus, jadi kami bisa membelinya, jawab inspektur itu dengan jujur. Bab 1624. Marley pun ikut menghela napas lega di sampingnya saat mendengar hal itu. Meskipun dia sangat yakin dengan barangnya, dia juga takut. Bagaimana jika kualitasnya tidak memenuhi persyaratan Treasure Trove? Sekarang setelah dia mendengar apa yang dikatakan inspektur, dia akhirnya bisa merasa lega. Baiklah, kau tidak dibutuhkan di sini lagi. Kau bisa pergi sekarang. Baiklah, inspektur itu pergi. Nona Jung, mari kita bicara. Elmer membungkuk dan memberi isyarat mengundang. Tuan Whitelock, Anda sebaiknya melanjutkan, kata Marley, merasa tersanjung. Tuan Whitelock memiliki status tinggi di Treasure Trove, jadi dia tidak berani mendahuluinya. Nona Jung, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Tolong, Elmer bersikeras. Marley mengira pria itu tidak akan menyerah jika dia tidak pergi, jadi dia terus berjalan dengan beberapa keraguan. Pada saat ini, dia sangat bingung. Di ruangan tadi, sikap Tuan Whitelock terhadapnya tidak seperti ini. Identitasnya terlihat jelas, sementara Marley adalah anggota paling tidak penting dari banyak tamu Treasure Trove. Bagi Marley, volume transaksi sebesar 6 miliar dolar bintang mungkin memengaruhi kelangsungan keluarganya. Sebaliknya,
Bagi perusahaan perdagangan besar seperti Treasure Trove, hal itu tidak mengesankan sama sekali. Sikap Tuan Whitelock di ruangan itu sudah diduga. Akan tetapi, dia berubah begitu tiba-tiba hanya dalam waktu singkat. Marley berusaha keras menerima hal ini. Apakah karena David? Marley memikirkannya dan menganggapnya sangat mungkin. David tetap tinggal di kamar setelah dia pergi. David seharusnya mengungkapkan identitasnya dan dia datang bersama David. Itulah sebabnya Tuan Whitelock tiba-tiba mengubah sikapnya. Tampaknya dia benar. David pastilah milik suatu kekuatan yang besar. Mereka berdua baru saja kembali ke kamar. Alba dan David sudah tiada. Nona Jung, karena keadaan yang tidak terduga, harga biji magnetik nuklir mentah mungkin akan berubah sedikit, kata Elmer pertama kali. Tuan Whitelock, kita baru saja menyepakati harga biji nuklir magnetik mentah dan inspektur Anda juga telah memeriksanya. Dia mengatakan tidak ada masalah, jadi mengapa sekarang ada perubahan? Apakah perusahaan perdagangan besar seperti Treasure Trove tidak jujur? Marley langsung bertanya. Kenyataannya, harga biji nuklir magnetik mentah telah jauh melampaui harga ideal di hati Marley. Ia bisa menerima sedikit penurunan. Akan tetapi, dia berpikir jika dia tidak memberikan reaksi besar, dia khawatir pihak lain mungkin akan menurunkannya terlalu banyak. Nona Jung, harap tenang. Perubahan yang saya maksud bukanlah menurunkan harga pembelian, melainkan menaikkannya, kata Elmer sambil tersenyum. Hah, Marley tertegun sejenak. Menaikkan harga lebih jauh lagi. Benar-benar, harga ini sebenarnya sudah jauh di luar imajinasinya, tetapi pihak lain malah mengatakan bahwa harganya akan naik lebih tinggi lagi. Apakah dia merasa kasihan padanya karena dia melintasi 180.000 kilometer kosmik dan mengalami kemungkinan kematian untuk mengangkut barang-barang ke sini? Namun, seketika itu juga Marley menepis gagasan itu. Betapapun kayanya suatu perusahaan dagang, ia tidak akan pernah memberikan uang tanpa alasan. Pasti ada alasan di balik ini. Mungkinkah Treasure Trove sedang menjilatiku untuk menyenangkan David? Marley hanya memikirkan kemungkinan ini. Jika tidak, pihak lain tidak punya alasan untuk melakukan ini. Mereka jelas-jelas memberinya uang. Tampaknya dia masih meremehkan David. Bahkan perusahaan perdagangan besar seperti Treasure Trove ingin menyenangkannya, yang menunjukkan latar belakangnya yang kuat. Pada saat ini, Marley juga ingin tahu identitas apa yang disembunyikan David. Bab 1625. 3 juta kilogram biji magnetik nuklir mentah yang dibawa Marley awalnya bernilai 6 miliar dolar bintang. Namun pada akhirnya bertambah 4 miliar dan dijual pada harga 10 miliar dolar bintang. Awalnya dia tidak mau menerima bantuan ini. Karena itu, dia diam-diam menghubungi David. Akhirnya, David meminta Marley untuk setuju. Karena ini adalah hal yang baik, dia sebaiknya menerimanya saja. Kalau saja tidak karena peraturan sistem dan fakta bahwa David tidak akan mendapat poin mewah kalau ia menyumbangkan uang, David pasti sudah mencari alasan untuk mengiriminya sejumlah besar uang. Kesepakatan untuk biji magnetik nuklir mentah telah dilakukan dan Marley juga menerima kiriman uang sebesar 10 miliar dolar bintang dari Treasure Trove. Dia menggunakan uang itu untuk membayar semua orang di kapal dagang 5 kali lipat dari harga yang dinegosiasikan. Semua orang kegirangan. Meskipun perjalanan ini mendebarkan dan mereka hampir kehilangan nyawa, manfaat yang mereka terima juga besar. Hadiah yang mereka peroleh kali ini sama besarnya dengan tabungan mereka selama 100 tahun. Dengan uang ini, mereka juga dapat membeli sumber daya, terus meningkatkan kekuatan mereka, dan bersiap untuk menerobos alam abadi di masa depan. Orang-orang ini memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya, dan hanya satu di antaranya yang penting. Yaitu berusaha untuk menerobos ke alam abadi agar tidak lagi terikat oleh kehidupan, usia tua, penyakit, dan kematian. Sekalipun umur para abadi tidaklah tak terbatas dan mungkin dibatasi oleh malapetaka abadi, ini hanya akan terjadi setelah suatu era, yakni 129.600 tahun kemudian. Mereka dapat melakukan banyak hal dalam waktu yang lama. Setelah membayar orang-orang ini, Marley mengirimkan semua sisa uang kepada keluarga Jung. Dia hanya menyimpan sedikit untuk biaya hidupnya. Dia percaya bahwa setelah keluarga Jung mendapatkan sejumlah besar uang,
mereka dapat terus hidup dengan baik tidak peduli seberapa besar kekuatan di sekitar mereka menekan mereka. Secara logika, Marley harus pulang dan kembali ke keluarga Jung di Green Apollo setelah melakukan semua ini. Namun, dia tidak ingin kembali sekarang. Jika keluarga Jung tidak menyukainya dan putrinya, mengapa mereka harus kembali dan menderita? Saat itu, Marley sedang hamil dan tidak punya pilihan selain kembali ke keluarga Jung. Lagi pula, tidak nyaman bagi wanita hamil untuk berkeliaran di luar. Meskipun dia diperlakukan tidak adil oleh keluarga Jung selama tahun-tahun ini, Marley tidak memiliki rasa dendam apapun. Dendam dalam hatinya. Sebaliknya, dengan hati yang bersyukur, dia membalas kebaikan dengan kebaikan. Sebagai seorang Infinity Ranker puncak, dia sebenarnya telah berbuat banyak bagi keluarga Jung. Kali ini, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk mengirimkan biji nuklir magnetik mentah ke benua suci pusat untuk keluarganya. Ini adalah kesempatan terakhir bagi keluarga Jung. Sekarang dia sudah ada di sini, Marley benar-benar tidak ingin putrinya Peggy tinggal di lingkungan itu dan diganggu oleh anak-anak di sekitarnya. Jika ini terus berlanjut, maka akan mempengaruhi karakternya di masa depan. Jadi Marley memutuskan untuk menunggu sampai Peggy dewasa sebelum kembali ke keluarga Jung. Namun, tidak mudah untuk tinggal di benua suci pusat. Seorang Ranker Infinity puncak seperti dia adalah salah satu tokoh teratas di kampung halamannya Green Apollo. Sebaliknya, dia bukan apa-apa di benua suci pusat. Siapapun bisa menghancurkannya. Jika Marley ingin tinggal di sini, ia hanya punya satu pilihan, yaitu mengikuti David dari dekat. Hanya dengan cara ini dia bisa dengan mudah bertahan hidup di benua suci pusat. Cara dia melakukan hal ini juga bergantung pada apa yang dikatakan David. Selanjutnya, David dan Marley diperlakukan seperti VIP di Treasure Trove. Mereka akan menyantap makanan terbaik dan menginap di kamar terbaik. Keesokan paginya, David bangun dan membuka pintu dan melihat dua gadis muda berdiri di sana. Satu orang memegang baskom berisi air sementara yang lain memegang handuk dan perlengkapan mandi. Bab 1626. Saat David membuka pintu, salah satu wanita cantik itu berkata dengan hormat, "Tuan David, Anda sudah bangun. Kami di sini untuk membantu Anda membersihkan diri." David tidak terkejut dengan hal ini. Banyak orang kaya dan berkuasa yang akan menikmati layanan semacam ini. Kamu bisa menaruhnya di atas meja. Aku akan melakukannya sendiri, kata David. Dia masih belum terbiasa dilayani. Tuan David, biarkan kami membantu Anda. Jika Anda menolak, kami akan dihukum, kata kedua wanita cantik itu dengan panik. Tugas mereka adalah melayani para VIP Treasure Trove. Jika tamu tidak puas, mereka akan dihukum oleh Treasure Trove. Tidak apa-apa, masuklah dulu. David juga tidak ingin mempersulit kedua wanita cantik itu. Itu tidak mudah bagi siapapun yang berjuang di posisi paling bawah. Saat dia di bumi, dia bekerja sebagai pengantar makanan paruh waktu. Oleh karena itu, dia telah benar-benar merasakan kerasnya berada di posisi terbawah. Terima kasih atas pengertiannya, Tuan David. Kedua wanita cantik itu masuk ke dalam kamar dan mulai membantu David untuk mandi. Meski tidak menyukainya, David tetap menahan rasa tidak nyaman itu dan membiarkan kedua wanita cantik itu memainkannya. Setelah semuanya selesai, salah satu dari mereka menunjuk ke sebuah tombol di dinding ruangan dan berkata, "Tuan David, jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menghubungi kami kapan saja. Saat Anda menekan tombol itu, kami akan segera datang. Kami akan menjadi orang-orang yang melayani Anda selama Anda tinggal di sini." "Terima kasih," kata David dengan sopan. "Tuan David, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan kepada kami. Ini adalah tugas kami. Jika tidak ada yang lain, maka kami akan pergi terlebih dahulu. Saya baik-baik saja sekarang. Kalian harus kembali bekerja." Setelah kedua gadis cantik itu pergi, David ingin keluar untuk melihat apakah dia bisa menghabiskan uang terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini adalah zona perdagangan besar di benua suci tengah. Ada banyak sekali pedagang yang membeli dan menjual barang di sini. Dia harus menunggu beberapa hari sebelum berangkat. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menghabiskan uang sebanyak yang ia bisa dan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya.
Dia masih belum menghabiskan 1 sen pun dari 1 kuadriliun dolar bintangnya. David merasa cemas ketika melihat uang dalam sistem. Semua orang merasa cemas karena mereka tidak mempunyai uang, tetapi dia merasa cemas karena uang. Saat dia keluar dari ruangan, seseorang datang menemuinya. Orang itu tidak lain adalah Marley. Marley, kamu mau kemana? David menyapa Marley terlebih dahulu. Marley menghampiri David dan berkata, David, aku di sini untuk menemuimu dan aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Apakah kamu butuh sesuatu dariku? Ya, kalau begitu, bagaimana kalau kita bicara di sini, atau kita kembali ke kamarku? Ayo ke kamarmu. Baiklah, Marley, ikut aku. David kembali ke kamarnya bersama Marley. Marley adalah orang terakhir yang memasuki ruangan. Setelah itu, dia menutup pintu. David menuangkan secangkir teh untuknya. Kedua wanita cantik itu baru saja menyeduh teh. Keduanya duduk di meja makan. David tidak berbicara atau mendesak Marley. Marley menyesap tehnya, sambil berpikir bagaimana cara mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Alasan dia datang menemui David adalah untuk menanyakan kepadanya apa rencananya untuk masa depan dan apakah dia membutuhkan sesuatu darinya. Marley memikirkan hal ini untuk waktu yang sangat lama tadi malam. Dia tahu jika dia ingin tinggal di benua suci pusat dan membesarkan putrinya Peggy dengan baik, dia hanya bisa mengandalkan David. Kalau tidak, kalau dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan menghadapi masalah jika tinggal di sana, belum lagi dia juga memiliki putrinya di sisinya. Jika David tidak membutuhkannya, maka Marley hanya bisa kembali ke keluarga Jung bersama putrinya Peggy. Meskipun karakter putrinya mungkin terpengaruh di lingkungan itu, setidaknya itu aman. Bab 1627. David, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu punya rencana untuk masa depan? Marley bertanya dengan berani. Rencana untuk masa depan. David terkejut dengan pertanyaan Marley. Rencana selanjutnya tentu saja menghabiskan lebih banyak uang di benua suci pusat, memperoleh lebih banyak poin mewah, dan meningkatkan kekuatannya. Kemudian, dia akan pergi ke Sekte Iridescent dan menyelamatkan Celeste dari Gua Es. Akhirnya, ia akan menemui Nek Sang Santo untuk membalas dendam dan menunjukkan kepadanya bagaimana rasanya menjadi seekor semut. Itulah rencana David. Akan tetapi, ia masih harus menempuh jalan panjang sebelum hal itu dapat terwujud. Dia sekarang hanya seorang ruler ranker pemula, jadi akan butuh waktu yang lama sebelum dia bisa mencapai Saint Realm. Tidak mungkin ada kecelakaan di antara keduanya. Akan tetapi, David tidak dapat memberitahu Marley rencananya. Mengapa kamu bertanya? David tidak menjawab tetapi bertanya secara retoris. David, sejujurnya, aku tidak ingin kembali ke keluarga Jung sekarang. Aku ingin tinggal di benua suci pusat bersama Peggy dan memberinya masa kecil yang menyenangkan, tetapi aku tidak bisa melakukannya dengan kekuatanku, jadi aku ingin tahu apa rencanamu dan apakah ada sesuatu yang kau perlukan dariku. Marley, kamu tidak ingin kembali ke keluarga Jung. Kamu ingin tinggal di sini. Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Tanya David curiga. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Marley. Haruskah dia kembali dan menikmati diperlakukan seperti pahlawan setelah dia mempertaruhkan nyawanya demi keluarganya dan berhasil mengirimkan barang ke benua suci pusat dan memperoleh keuntungan besar? Mengapa dia tidak ingin kembali? David, sejujurnya, statusku di keluarga Jung sangat canggung. Akulah yang harus disalahkan atas keruntuhan keluarga Jung. Akibatnya, Peggy tidak disukai oleh keluarga Jung. Dia sering diganggu dan dihina oleh anak-anak lain yang seusia dengannya. Aku takut tumbuh di lingkungan seperti itu akan berdampak pada karakter Peggy, jadi aku ingin menunggu Peggy tumbuh dewasa sebelum kembali. Kemudian Marley menceritakan secara singkat kepada David tentang pengalamannya dan penyebab situasi keluarga Jung saat ini. David akhirnya mengerti. Dia seorang wanita penggoda yang mematikan. Dahulu kala, Marley adalah seorang wanita cantik yang terkenal di kota kelahirannya. Banyak kekuatan di sekitar yang mengincarnya. Namun, dia tidak menyukai satu pun dari mereka. Jadi dia keluar diam-diam untuk sementara waktu, tetapi kembali dalam keadaan hamil, mengganggu pasukan di sekitarnya. Oleh karena itu,
mereka jauh bersatu untuk menekan keluarga Jung dan menyebabkan kemunduran keluarga Jung yang terus-menerus. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain melakukan segalanya dan membiarkan Marley mempertaruhkan nyawanya untuk bertaruh. David penasaran siapa ayah Peggy. Karena Marley memandang rendah keturunan langsung dari kekuatan di sekelilingnya, pria yang dapat membuatnya hamil tidak akan terlalu buruk. Sejauh ini, Marley tidak pernah menyebut-nyebut pria yang menghamilinya. Apa saja kisah yang belum terungkap? David penasaran, tetapi karena Marley tidak menyebutkannya, dia tidak mau bertanya. Sekarang pihak lain telah menyebutkan hal ini. David akan melaksanakan rencananya sedikit lebih awal. Awalnya, dia berencana untuk berpartisipasi dalam pelelangan terlebih dahulu, meningkatkan kekuatannya ke peringkat penguasa, lalu mendapatkan sejumlah kekuatan pencegah serta hak untuk berbicara. Bab 1628. Kemudian, dia akan mendirikan perusahaan perdagangan. Perusahaan dagang ini adalah kunci baginya untuk menerobos Saint Realm. Tidak peduli berapa banyak uang yang dikeluarkannya, ia tidak akan mengeluarkan uang sebanyak yang dikeluarkan perusahaan dagang. David telah banyak memikirkan hal ini. Perusahaan dagang yang baru berdiri itu adalah binatang pemakan emas yang membutuhkan aliran uang yang stabil untuk dukungannya. Inilah yang dia butuhkan. David punya banyak uang, tetapi kekuatannya terlalu rendah. Oleh karena itu, dia tidak dapat mendirikan perusahaan dagang sekarang, dan tidak ada tempat baginya untuk menghabiskan uang bahkan jika dia mau. Dilihat dari interaksi mereka akhir-akhir ini, Marley dapat dianggap sebagai seseorang yang dapat dipercaya, dan David akan membiarkannya menjalankan perusahaan perdagangan itu jika sudah waktunya. Itu seperti meminta Mia untuk membeli perusahaan perdagangan di Bima Sakti. Prinsip David dalam mempekerjakan orang selalu sama. Kemampuan bukanlah hal yang penting. Sebaliknya, kesetiaan adalah kuncinya. Marley, karena kamu sudah mengatakan itu, betapapun tidak baiknya aku tidak akan mengantarmu pulang. Jangan khawatir. Tetaplah di sini dan jangan khawatir, David berpikir sejenak dan berkata. David, kamu tidak perlu memaksakan diri. Jika kamu tidak membutuhkanku, maka aku akan menerima Peggy kembali. Aku telah membawa banyak manfaat bagi keluarga Jung kali ini jadi aku yakin mereka tidak akan memperlakukan kita seperti sebelumnya, Marley menjelaskan dengan cepat. Sudah diputuskan, Marley. Aku akan meninggalkan tempat ini dalam beberapa hari untuk menghadiri lelang di kawasan perdagangan yang sangat besar. Kamu bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Selama kurun waktu ini, kamu harus mempelajari dengan saksama cara mendirikan dan menjalankan perusahaan perdagangan. Aku akan segera membutuhkan informasi ini. Pelajari cara mendirikan dan menjalankan perusahaan perdagangan. Mata Marley tiba-tiba membelalak, dan dia bertanya dengan kaget, David, apakah kamu ingin mendirikan perusahaan dagang? Dia tidak pernah menyangka David akan mempunyai ide seperti itu. Mendirikan perusahaan perdagangan di benua suci tengah tidak hanya membutuhkan dukungan kekuatan yang kuat, tetapi juga banyak uang. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan dengan sedikit uang. Setengah dari volume perdagangan benua suci tengah dikendalikan oleh 5 perusahaan perdagangan besar. Treasure Trove, tempat Marley dan David berada sekarang, adalah salah satu dari 5 perusahaan perdagangan teratas. Perusahaan-perusahaan perdagangan kecil yang tersisa yang tak terhitung jumlahnya akan membagi 50% sisanya. Meskipun masih ada setengah kue yang tersisa, orang harus tahu bahwa jumlah total perusahaan perdagangan kecil di benua suci pusat mencapai jutaan atau bahkan puluhan juta. Kelangsungan hidup perusahaan dagang ini tidak akan menentukan seberapa kuat mereka. Hal ini dikarenakan 5 perusahaan dagang teratas tidak tertarik dengan zona perdagangan kecil yang mereka tempati. 5 perusahaan dagang teratas hanya memiliki cabang di zona perdagangan menengah. Saham sebesar 50% itu dibagi sepenuhnya kepada jutaan perusahaan perdagangan kecil. Di benua suci tengah, banyak perusahaan dagang bangkrut setiap hari karena manajemen yang buruk. Marley tidak pernah menduga David ingin mendirikan perusahaan dagang. Tepat sekali. Lagi pula aku sedang bebas, jadi aku ingin mendirikan perusahaan perdagangan untuk bersenang-senang, jawab David dengan santai. David, kamu harus pikir-pikir dulu soal ini. Mendirikan perusahaan dagang tidak semudah itu,
butuh banyak uang di tahap awal, bujuk Marley. Dia tahu bahwa kekuatan di belakang David tidak lemah. Namun, dia masih muda. Dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Marley, jangan khawatir. Aku tidak datang dengan ide ini begitu saja. Karena aku mengatakannya, aku pasti sudah membuat semua persiapan. Saat kita kembali dari pelelangan kali ini, kita akan mulai dari zona perdagangan besar ini dan mendirikan perusahaan perdagangan. Di masa depan, hal itu akan menyebar ke seluruh benua suci pusat. Melihat tatapan mata David yang tajam, Marley tahu bahwa apapun yang dikatakannya sekarang akan sia-sia, jadi dia berhenti membujuk David. Keturunan langsung dari kekuatan besar seperti David tidak akan pernah menyerah kecuali ia menghadapi kemunduran yang signifikan. Bab 1629. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Tanya Marley. Dia menyerah membujuk David. Anda sebaiknya pelajari dulu proses pendirian perusahaan dagang. Setelah saya kembali dari pelelangan, saya akan menyerahkan tanggung jawab penuh atas masalah ini kepada Anda, kata David. Tidak mungkin. David, masalah ini terlalu penting. Aku sama sekali tidak punya pengalaman di bidang ini, jadi aku jelas tidak bisa melakukannya dan aku mungkin akan memengaruhi rencanamu. Kau harus mencari orang lain. Aku bisa membantumu melakukan apapun yang berada dalam kekuasaanku, Marley dengan cepat menolak. Membiarkan dia mengambil tanggung jawab penuh atas pendirian perusahaan dagang tersebut. Bagaimana dia bisa tahu tentang hal-hal ini? Pendirian dan pengoperasian perusahaan perdagangan melibatkan terlalu banyak modal dan kontak. Marley hanyalah seseorang dari tempat kecil. Meskipun dia telah keluar dan memperoleh beberapa pengalaman, pengalaman itu juga sangat terbatas. Dia hanya seorang gadis desa di mata orang-orang di benua suci tengah. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab atas masalah sepenting itu? Kalau David mempercayakan masalah ini kepadanya, dia pasti akan gagal. Marley, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kamu bisa melakukannya. Aku akan menyediakan dana dan menyelesaikan masalahmu. Kamu hanya perlu mengikuti proses yang normal, dan kamu tidak perlu memikirkan orang lain. Masalah. Aku tidak bisa. Tidak mungkin. David, aku bahkan tidak punya sedikit pun pengalaman, menyerahkannya padaku hanya akan merusak rencanamu. Kau harus mencari yang lain. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya, Marley memohon. Dia seharusnya senang karena David memberikan sesuatu yang penting padanya. Akan tetapi, Marley tidak tahu sama sekali tentang perusahaan perdagangan. Dia khawatir jika dia setuju dan gagal melakukannya dengan baik, rencana David akan hancur. Jika David memberinya sesuatu yang berada dalam kemampuannya, Marley pasti akan menyetujuinya tanpa ragu. Marley, aku tidak bisa tenang jika harus mempercayakan masalah ini kepada orang lain. Aku punya prinsip dalam hal mempekerjakan staf, yaitu aku hanya akan menggunakan orang yang kupercaya. Jika aku tidak mempercayai seseorang, tidak peduli seberapa cakapnya mereka, aku tidak akan menggunakannya. Ini pertama kalinya aku datang ke benua suci pusat dan hanya kaulah yang bisa kupercaya, jadi tolong bantu aku. Tidak mungkin. David, jangan memaksaku. Oke. Kalau aku bisa membantumu, aku tidak akan ragu-ragu, hanya saja masalah ini terlalu besar. Dengan kemampuan dan pengetahuanku, aku tidak melihat peluang untuk berhasil. Aku benar-benar ingin membantumu, tetapi aku lebih takut kalau aku tidak melakukannya dengan baik, aku akan merusak rencanamu. Marley begitu cemas hingga hampir menangis. Dia bahkan memarahi dirinya sendiri dalam hatinya, mengapa aku tidak mendidik diriku sendiri sejak awal. Aku seharusnya belajar lebih banyak tentang perusahaan perdagangan dan mempelajarinya dengan saksama. Jika itu terjadi, aku bisa menyelesaikan tugas penting yang dipercayakan David kepadaku sekarang. Saya bahkan dapat membantu David meringankan sebagian bebannya. Namun, saya sudah ketinggalan, dan sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Saya tidak bisa memutar balik waktu. Lagi pula, bagaimana Marley tahu bahwa dia akan bertemu pria seperti David di masa depan? Dia tidak saja menyelamatkan hidupnya, dia bahkan ingin mempercayakan masalah sepenting itu padanya. Kalau saja dia tahu, dia pasti tidak akan pergi kemanapun dan tinggal di rumah setiap hari untuk belajar.
Kemudian, dia akan diam-diam menunggu hari untuk bertemu David. Melihat Marley menolak untuk setuju, David tidak punya pilihan selain mundur dan berkata, "Marley, mengapa kamu tidak memperlambat langkahmu dan tidak menolakku secepat ini? Kamu harus mempelajarinya perlahan-lahan dan kemudian kita akan membahas bagaimana melanjutkannya setelah aku kembali. Apa pendapatmu tentang ini?" "Baiklah, aku bisa mempelajarinya terlebih dahulu, dan jika memang tidak berhasil, kau tidak bisa memaksaku." Marley setuju setelah memikirkannya. Dia akan merasa malu jika menolak lagi. Merupakan suatu berkat baginya bahwa David melakukan hal ini. "Baiklah, sudah diputuskan. Marley, belajarlah dengan giat. Jangan terlalu memaksakan diri. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu." "Baiklah. Terima kasih, David. Kalau begitu aku kembali dulu." "Baiklah, aku akan meminta Treasure Trove untuk mencarikan seseorang yang bisa mengajarimu agar kamu bisa belajar lebih cepat." Keduanya lalu pergi bersama. David kemudian pergi menemui Alba untuk menjelaskan niatnya. Dia berharap dia akan mengatur seseorang yang lebih tahu tentang hal ini untuk mengajar Marley. "David, kamu bilang kamu ingin mendirikan perusahaan dagang?" tanya Alba heran. Dia terkejut mendengar permintaan David. Bab 1630. Tanpa diduga, David benar-benar ingin terlibat dalam bisnis di benua suci tengah. Meskipun latar belakang David kuat, perusahaan dagang mana di benua suci tengah yang berkembang pesat yang tidak mencapai statusnya saat ini melalui akumulasi jangka panjang. Perusahaan dagang paling junior di antara 5 perusahaan dagang teratas memiliki sejarah hampir 100.000 tahun. Perusahaan dagang terpanjang dapat ditelusuri kembali hingga ratusan ribu tahun yang lalu. Mudah untuk mendirikan perusahaan dagang, tetapi sulit untuk mencapai hasilnya. Terlebih lagi, dari sudut pandang Alba, jika David mampu diterima sebagai murid oleh orang-orang hebat itu, maka tak perlu dikatakan lagi, dia pasti lebih berbakat daripada para jenius di kerajaan bintang. Bukankah orang seperti itu seharusnya berkultivasi dengan giat? Mengapa dia masih punya energi untuk menjalankan perusahaan perdagangan? Bukankah tuannya Daud akan menghukumnya jika dia mengetahuinya? Untuk perusahaan besar sekelas itu, bahkan jika David mengembangkan perusahaan dagangnya ke level 5 perusahaan dagang teratas, pekerjaan David tetap tidak relevan. Hanya kekuatannya lah yang terpenting. Segala hal lainnya hanya membuang-buang waktu. Saya tidak tahu apakah David hanya ingin bersenang-senang, atau dia benar-benar ingin mengembangkan perusahaan perdagangan. Tidak apa-apa jika dia hanya ingin bermain-main. Jika dia ingin membuatnya lebih besar dan lebih kuat. Meskipun David memiliki latar belakang yang kuat, ia masih memiliki jalan yang sangat panjang untuk ditempuh. Itu bahkan akan menunda kultivasinya. Alba menduga Tuan David tidak akan setuju dengan kekonyolannya. "Ya, ketika saya kembali dari pelelangan, saya berencana untuk mendirikan perusahaan dagang," jawab David dengan jujur. Dia membutuhkan bantuan Alba untuk masalah ini, dan dia tidak menyembunyikannya. "Apakah kamu hanya bermain-main? Atau kamu ingin mengelolanya dengan baik dan mengembangkannya?" tanya Alba lagi. "Nona Velowes, jika Anda takut saya akan mencuri bisnis Treasure Trove di masa mendatang, jangan khawatir. Saya hanya ingin bermain-main dan tidak akan mengancam bisnis Treasure Trove," canda David sambil tersenyum. "Huff." Alba tertawa mendengar perkataan David. Sudah lama dia tidak mendengar lelucon lucu seperti itu. Apakah David mengatakan bahwa dia takut perusahaan dagang yang baru didirikannya akan mencuri bisnis Treasure Trove? Apakah ini mungkin? Treasure Trove hanya bisa mencapai apa yang ada saat ini setelah puluhan ribu tahun usaha yang melelahkan. Sebuah perusahaan perdagangan yang baru berdiri mengklaim mencuri bisnis Treasure Trove. Lelucon yang sangat lucu. Di benua suci tengah, banyak sekali perusahaan dagang yang tutup setiap hari akibat manajemen yang buruk. Sulit untuk mengatakan apakah perusahaan perdagangan yang baru berdiri dapat bertahan. Menjalankan perusahaan perdagangan tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Lain halnya jika tuannya Daud mengabaikan gengsinya untuk keluar mendukung perusahaan dagang Daud dan membuat semua orang mendukung Daud demi dirinya. Namun, hal ini tidak memungkinkan. Para orang suci, khususnya mereka yang berada di atas pangkat orang suci sejati dan bahkan pangkat orang suci-suci,
sangat menghargai gengsi mereka. Mereka akan menjadi bahan tertawaan jika mereka harus maju untuk masalah sepele seperti ini. Bahkan setelah mengetahui bahwa David sedang bercanda, Alba tetap menganggapnya lucu. Bagaimanapun, apa hubungannya dengan Ava jika perusahaan David mencapai kekuatan seperti itu setelah puluhan ribu tahun pengembangan? Dia adalah nyonya muda ketiga dari Treasure Trove, tetapi dia bukan pewaris. Sebagai seorang wanita, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil alih perusahaan.